lagi dengan saya di sini Melvira Arianda. Sesuai dengan kemarin yang kita lagi promo, kan akan mengadakan bincang-bincang atau lebih kerennya dengan talk show dengan tema berkarate karakter. Kita akan mengundang narasumber kita yaitu Sensei Faisal Amri Nasution SPD. Beliau merupakan saya kasih sedikit jabatan-jabatan yang pernah beliau emban, yaitu beliau pernah menjadi sekretaris pengurus kota Wadokai Binjai pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian beliau pernah menjadi sekretaris Forki Kota Binjai mulai tahun 2017 sampai 2021. Kemudian menjadi sekretaris pengurus Provinsi Wadokai Sumatera Utara pada tahun 2019 sampai 2023. Dan beliau menjadi anggota Dewan Guru Pengurus Besar Wadokai Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024, masih berjalan. Kemudian beliau sabu hitam dan 5 boda. Pasti sobat penasaran kan? Banyak banget ya gitu pengalaman sepak terjang dari Sensei gitu kan. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Sensei Faisal Amri Nasution. Selamat pagi Sensei, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan ini, salam karate os. Os. Iya. Ulangi sobat, bagaimana salam karate? Os. Os. Iya. Kita bincang secara rileks aja ya Sensei ya. Sensei, saya mau bertanya dulu, ini kan tentang karate berkarakter. Sensei menjadi pelatih karate gitu kan. Udah berapa lama Sensei belajar karate sampai jadi pelatih sana sini, menjadi pengurus? Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada SMP Negeri 14 yang telah memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan kita talk show ini. Saya sangat berapresiasi ya, untuk pertama kali saya mengikuti karate tahun 1992. Kebetulan saya saat itu masih SMP kelas 2 dan banyak kegiatan-kegiatan ekskul di sekolah. Jadi pilihan saya di karate. Jadi awal mula saya karate tahun 92 dan saya bisa mengikuti kejurnas tahun 98. Jadi saya berlatih selama 6 tahun baru bisa saya di ajang nasional. Sebelumnya di ajang daerah. Dan untuk melatih saya mulai tahun 2012 untuk melatih. Karena saya berumah tangga tahun 2005, sekitar 7 tahun saya kegiatan di karate belum untuk melatih. Jadi dari awalnya dari tahun 92. Berarti memang jiwa coach itu ada gitu. Ya, kalau jiwa saya separuh dari umur saya sudah di karate. Separuh dari umur saya. Jadi umur saya saat ini masih 42, sementara saya mengikuti karate sudah 29 tahun. Hebat kan sobat. Memang benar-benar ada niat gitu ya, Sensei ya. Memang ke situ itu memang menjadi itu pelatih karate, memang disitulah jiwanya begitu. Untuk jiwa karate memang di situ ada sumpah karate. Dari sumpah karate itulah kita ditanamkan karakter. Jadi kalau kita karakter ini tadi seperti yang judul kita karate dan karakter, dari sumpah karate itulah tercipta karakter kita. Jadi sekali lagi untuk adik-adik kita, untuk siswa-siswi kita yang di SMP Negeri 14, ayo sama-sama kita, sama-sama untuk mengikuti ekskul karate yang ada di SMP Negeri 14. Oke, Sobat Kira TV pasti penasaran kan apa aja sih isi dari sumpah karate itu? Langsung saja kita tanya kepada Sensei. Iya, jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, biarpun bukan orang karate, tapi bisa menjalankan
sumpah karate yang 5, ya. Jadi kita menjadi orang karate juga, ya. Tapi bukan atlet karate. Jadi yang pertama, sanggup patuh kepada kepribadian. Yang kedua, sanggup patuh kepada kejujuran. Yang ketiga, sanggup mempertinggi prestasi. Yang keempat, sanggup menjaga sopan santun. Yang kelima, sanggup menguasai diri. Jadi dengan 5 kita ini menghafal dan kita jalankan, salah satunya kita bisa menjadi karateka. Tapi bukan atlet karate. Jadi saya rasa kita jalankan aja 5 itu, bisa kita menjadi karateka. Karateka. Oh begitu ya coach ya. Jadi gini kan coach, kalau karate itu kan lebih ke perasaan. Contohnya lebih aku merasa hebat, aku merasa kuat. Apakah itu bagaimana menurut sensei itu? Jadi persepsi seperti yang Adik tadi bilang salah, ya. Salah kan. Jadi sampai sekarang saya dari tahun 92 sampai sekarang saya banyak menimba ilmu di karate. Jadi awal untuk kita untuk mengeluarkan supaya kita, dia bilang katanya yang karate itu untuk jago-jagoan, itu salah. Di situ kita untuk mengambil prestasi. Makanya saya bilang prestasi ada wadahnya, kejuaraan. Ya, kalau kita memang orang yang fight untuk bergaduh atau kita bertarung, di situ ada wadahnya. Itulah kejuaraan tadi. Jadi wadah kita itu kejuaraan, disitulah kita salurkan cita-cita, ya, kegiatan kita, semua di situ kita salurkan. Kalau memang itulah gunanya latihan, sampai sejauh mana kita latihan, ajangnya di kejuaraan, kita tunjukkan di kejuaraan. Jadi begitu ya sobat, kita bukan karate ini bukan hanya sok jago untuk melindungi diri, mungkin ada ke situ ya. Iya, benar. Yang pertama untuk karate awalnya kesehatan. Ya, yang pertama kesehatan. Yang kedua untuk menjaga diri. Dengan kita berkarate, kita bisa menjaga diri. Yang ketiga yang penting kita berprestasi. Dengan kita berprestasi ini, kita akan dilihat, akan dilirik dengan pengurus-pengurus yang ada di daerah, di provinsi, baik itu di tingkat pusat PB. Jadi sekali lagi saya bilang, ayo sama-sama kita mengkaratekan, mengolahragakan agar situasi kita ini, adik-adik kita atau anak-anak kita sehat, sehat, dijauhkan dari narkoba. Iya, berarti bukan hanya untuk ajang-ajang atau sok-sok hebat, sok kuat gitu, enggak. Berarti kan memang ada wadah supaya apa yang telah kita lakukan itu nampak prestasinya gitu ya, benar. Iya, jadi sekali lagi makanya saya dari SD sampai sekarang yang namanya merokok itu tidak, karena ada di situ jiwa karakter. Nah, di situ makanya dari sumpah karate itu kita banyak yang kita ambil, ya. Bukan berarti orang karate itu mau sok-sok sejago, tidak, ya. Makanya saya bilang tadi, dengan prestasi saya, masih umur saya di 42 tahun ini, untuk di luar Pulau Jawa, saya yang paling muda, ADG, anggota Dewan Guru. Jadi itu suatu kepercayaan, suatu kehormatan, suatu tantangan bagi saya. Jadi untuk anggota Dewan Guru seluruh Indonesia hanya 20 orang, seluruh Indonesia. Sementara kita kaum provinsi kurang lebih ada 34 provinsi. Jadi saya menaungi seluruh Indonesia, dan dari yang 20 itu menaungi seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya sobat. Sepak terjang dari sini mulai dari SD menjadi sensei yang termuda, anggota Dewan Guru termuda di luar Pulau Jawa. Sobat, ada rasa yang ingin mau mengikuti jejak sensei ini, bagaimana dia
mulai karate bukan hanya ikut-ikutan juga ya Iya. Sensei ya, memang mau dari Dalam dalam dirinya bagaimana, adakah keterampilan ke situ atau kemampuannya ke situ. Baru kemudian kan Sensei nilai apa yang ada pada karate, kemudian agar membentuk masa muda sekarang itu lebih baik. Iya. Jadi nilai di karate ini sangat banyak ya. Yang pertama kita disiplin. Disiplin itu sangat penting. Karena dari disiplin itu kita bisa membina, bisa membuat karakter adik-adik kita atau atlet kita berjiwa bushido, pantang menyerah. Bushido, Iya. menyerah. Jadi dari kita disiplin itu membuat karate menjadi baik, yang membuat sifat kita yang tadinya lemah bisa menjadi pejuang. Nah, jadi saya rasa ya dengan kita masuk karate ini nilai-nilainya di situ sangat banyak untuk kemajuan diri kita sendiri dan kemajuan di kelompok kita atau di sekolah. Dari sekolah kita maju, nanti kita berangkat di kabupaten atau kota. Jadi itu mungkin ada lagi kira-kira ya. Mungkin kan berarti kan memang harus ada mindsetnya, aku harus disiplin gitu kan. Berarti nggak, memang bukan harus main-main, bukan hanya paksaan juga dari orang tua kan, Sensei kan. Memang kalau kita mau berhasil seperti itu ya harus dapat dulu ada nilai yang seperti ini, enggak gitu. Iya, benar. Jadi begini, sebelumnya saya rasa cinta dulu kita. Rasa cinta untuk mengikuti kegiatan karate. Kalau sudah cinta, sampai sejauh mana pun tetap kita kejar. Ya, contohnya begini, kebetulan saya saat itu SMP pulang jam setengah 2. Sampai rumah kadang jam 2:15, makan segala macam, berangkat lagi. Nah, jadi rasa cinta kita ini yang membuat kita makin besar untuk mencintai karate. Berarti yang pertama cinta dulu. Iya, benar. Cinta kita baru bisa memahaminya. Iya. Bisa nggak kita mengikutinya karate ini, gitu ya sobat ya. Masih penasaran lagi kah sobat dengan Sensei Faisal Amri? Ada lagi yang ditanya? Kemudian gini kan Sensei, pandangan Sensei terhadap kondisi karakter generasi muda saat ini bagaimana? Kondisi saat sekarang ini ya semua mungkin tahu, kita tidak menutupi, tidak juga harus tidak tinggal diam. Yang jelas adik-adik kita, anak-anak kita saat sekarang ini sangat kurang jiwa untuk mencintai, jiwa untuk semangat patriotnya agak kurang ya. Itu tadi saya bilang jiwa bushidonya kurang. Jadi kalau sekarang ini saya lihat kurang untuk meyakinkan dan kurang semangatnya, kurang begitu. Jadi inilah kerjasama kita antara pelatih karate, guru, orang tua. Jadi tidak semua bisa itu kita tanggung jawabi dengan pelatihnya saja atau dengan gurunya saja, dengan orang tuanya juga. Jadi dukungan dari rumah bahwasannya anak ini untuk latihan harus didukung. Begitu juga dengan sekolah mendukung kegiatan. Jadi ada 3 aspek yang untuk mendukung kegiatan ekskul karate ini atau karate yang ada di Kota Binjai, khususnya Sumatera Utara. Berarti sobat, sebelum kita mau terjun ke karate harus ada dukungan pertama dari orang tua, dari sekolah, dari guru-gurunya bagaimana, baru dari ke pelatihnya Sensei. Bukan hanya orang tua itu menyerahkan, ya udah gitu, kasih aja dengan pelatihnya, nanti kan bakalan seperti ini. Tapi kalau nggak ada dukungan dari orang tua dan sekolah juga tidak mendukung, bagaimana semua karakter itu terbentuk, ya kan Sensei ya. Jadi kan sobat, bukan hanya sekedar mau ikut gitu kan, berarti kan memang harus ada dari sanggup enggak. Kalau memang nggak sanggup, ya coba dikembalikan lagi dengan orang tua
bagaimana komunikasinya jika kita mau ikut karate gitu Iya, ya kan benar. Coach. Jadi makanya dari awal saya bilang kita lihat dulu kemampuan diri kita, fisik kita, karena karate ini hampir 90%, 80 sampai 90% dia di fisik, baru dengan pemikiran, daya ingat. Nah, kecuali kita main di kata, daya ingat. Nah, Kemudian gini kan Sensei, pasti kan karate ini kan berhubungan dengan fisik kan. Apakah yang dengan kondisi yang seperti apa gitu dia, oh ini bisa, oh ini tidak gitu, apakah ada penyakit yang dia punya penyakit ini, apakah dia memang bisa gitu, ataukah itu bisa dikondisikan nanti kalau dia punya ini, dia kayak gini bagaimana? Jadi untuk penyakit yang sangat fatal adalah penyakit jantung. Penyakit jantung, makanya dari awal kita menanyakan kepada anak didik kita, kepada kohai kita. Jadi adakah penyakit bawaan badan? Contohnya itu tadi, penyakit jantung, sesak napas. Jadi kalau sesak napas dan jantung itu kan berakibat fatal. Berakibat fatal apabila kita paksakan anak didik kita untuk kegiatan fisik, latihan fisik. Itu sangat fatal kali. Jadi yang seperti yang saya bilang, harus ada keterbukaan antara pelatih dengan orang tua, bahwasannya mereka atau anak didik kita kohai tadi ada riwayat penyakitnya. Jadi sobat, sebelum kita memang mau menerjuni karate gitu kan, dilihat dulu dari dalam diri, kemudian kesehatan badan, ada riwayat penyakit apa, komunikasikan dengan orang tua. Jadi bukan hanya salah-salah mau ikut karate gitu ya kan Sensei. Kemudian ada lagi terselip penasaran dari sobat Kila TV, saran untuk generasi muda ini bagaimana Sensei? Ya, saran saya ini sangat-sangat harus ya, sangat-sangat harus, dan mudah-mudahan orang tua yang ada dan mendengarkan talkshow ini, pilihlah olahraga yang ada di Indonesia dan yang berprestasi untuk kesibukan adik-adik kita atau untuk kesibukan anak didik kita. Jadi dengan adanya anak didik kita berolahraga, yang jelas pasti mereka ada kesibukan, ya. Tidak merta, karena zaman sekarang ini sangat-sangat prihatinnya tentang narkoba. Jadi dengan adanya kesibukan olahraga, mereka akan melupakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung bagi diri dia. Berarti generasi muda ini bukan hanya sekedar belajar, gitu ya kan Sensei. Dicari kesibukan yang bermanfaat, yang ada prestasinya, membanggakan orang tua. Ya sobat, sebelum mengakhiri acara bincang-bincang dengan Sensei ini, saya mau bertanya gini Sensei. Kan Sensei untuk menjadi seperti ini kan nggak sendiri gitu kan, pasti apakah ada ucapan terima kasih dengan atau yang membuat Sensei begini gitu. Jadi terima kasih. Jadi selama ini yang sangat banyak mendukung kegiatan saya, yang pertama keluarga, orang tua, dan istri. Itu yang sangat pertama kali mendukung saya. Yang kedua adalah perguruan. Baik itu yang saya ucapkan, sangat saya ucapkan kepada Sihang Abdul Hamid selaku MSH Sumatera Utara dan ADG PB Wadokai Indonesia, dan pengurus PB Wadokai Indonesia, baik itu Saiko Sihang Khairul Ataman dan Sihang Pajar, Sihang Ade, dan Sihang Robert. Jadi semua ini berkat dukungan mereka, dan terkhusus Pemprov Wadokai Sumatera Utara, Bapak Dadang selaku Ketua Umum Wadokai Sumatera Utara, beliau menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara, dan Bapak Tanjung
selaku ketua harian sangat-sangat mendukung kegiatan saya. Mungkin itulah yang mendukung saya selama kegiatan bisa saya seperti ini. Dukungan supaya bisa sampai cepat terjangnya sampai setinggi ini. Iya. Gitu ya kan Sensei. Betul, Iya ya betul. benar-benar gitu. Hmm. Jadi mungkin cukup sekian Sobat TV, kita bincang-bincang dengan Iya. Sensei. Hmm. Terima kasih Sensei telah meluangkan Sama-sama. waktunya di pagi hari ini. Iya, Kemungkinan ada kesibukan lain, tapi masih disempatkan datang ke sekolah SMP Negeri 14 Binjai. Sekarang kita tutup talk show hari ini. Gimana Sensei kalau salam penutup dan karate? Iya, seperti biasa, seperti awal kita mengucapkan salam karate OS, begitu juga kita mengakhiri salam karate OS juga. Oh, kita akhiri dengan salam karate. OS.